Selamat petang. Kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul sepanjang minggu ini yaitu Yesus pemberi perhentian. Dan kita sudah mempelajari tanah sebagai tempat peristirahatan, kemudian karena ketidakpercayaan, dan hari ini jika kamu mendengar suaranya. Sekarang ini Rabu 26 Januari memasuki perhentiannya. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari membaca buku atau kitab Ibrani, maka bagaimana Tuhan mencirikan perhentian yang Dia undang kita untuk masuki. Saudaraku yang kasih, Tuhan tidak mengundang kita hanya untuk beristirahat atau rest, tetapi kita diundang untuk masuk ke dalam perhentiannya. Aku akan memberikan perhentian kepadamu. Matius dia menyatakan, dan di seluruh Alkitab kata perhentian bisa berarti damai di tanah Kanaan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian tempat kudus di mana tabut perjanjian bersandar itu juga disebut dengan kata perhentian. Kemudian Sabat di mana Allah dan orang Israel juga berhenti dari pekerjaan mereka di dalam 10 hukum, Keluaran 20 ayat 11. Dan sekarang Tuhan mengundang mereka untuk masuk ke dalam perhentiannya. Nah, pada saat kita membaca buku Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 11, kemudian ayat 16, maka perhentian Sabat menyatakan fakta bahwa Allah mengakhiri atau menyelesaikan pekerjaan penciptaannya di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu dihukumkan masuk ke dalam 10 hukum di mana Allah sudah menyatakannya kepada manusia pertama Adam dan Hawa pada saat mereka diciptakan di Taman Eden. Dan juga penebusan pada waktu bangsa Israel mereka diperbudak di Mesir, maka Tuhan menebus atau membebaskan mereka keluar supaya mereka bisa berhenti beristirahat di dalam Tuhan. Kemudian ada pengukuhan juga Yesus di bait suci surgawi, merayakan bahwa Dia selesai mempersembahkan korban yang sempurna untuk keselamatan kita, keselamatan saudara dan saya. Coba saudara perhatikan, Tuhan tidak hanya berhenti ketika Dia mengamankan kesejahteraan kita. Pada penciptaan, Tuhan berhenti ketika Dia menyelesaikan penciptaan dunia. Dia berhenti beristirahat. Kemudian Allah juga Dia berhenti di bait sucinya setelah penaklukan atas negeri yang dijanjikannya kepada Abraham diselesaikan melalui kemenangan Daud dan Israel hidup dengan aman, beristirahat. Kemudian Tuhan membangun rumah untuk dirinya sendiri hanya setelah Israel dan raja memiliki rumah untuk diri mereka sendiri. Jadi bait suci itu adalah juga tempat perhentian Tuhan. Kemudian perhentian yang terakhir yang Tuhan janjikan kepada kita adalah dunia baru yang akan diciptakan, yang akan Dia ciptakan untuk kita setelah pertentangan besar akhirnya selesai. Itu diterjemahkan sabatismos. Itu artinya perhentian kekal yang akan dialami oleh semua umat Tuhan yang sekarang ini hidupnya berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya mereka akan beristirahat kekal, ada kedamaian yang kekal. Yang Ibrani 11 ayat 10 katakan, orang Ibrani menyebutnya sebagai kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan ini adalah sebagai tanah air surgawi, tempat tinggal yang kekal. Ini menyiratkan pemulihan kekuasaan dan kemuliaan dan kehormatan yang pada awalnya Tuhan berikan kepada manusia saat penciptaan. Dimakotai
Adam dan Hawa pada waktu mereka diciptakan. Tetapi akhirnya pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, maka itu dikuasai oleh setan. Kerajaan dunia ini diberikan atau dikuasai oleh setan. Dan pada saat Yesus mati di kayu salib, maka Yesus dia mengambil hak atas kepemilikan kerajaan dunia. Dan itu adalah perhentiannya. Dan ini bukan hanya negeri yang sempurna di mana kita memiliki kedamaian, tetapi hari Sabat, hari perhentian di negeri di mana takhta Allah akan berada, di langit yang baru dan di bumi yang baru. Jadi, kalau kita mau atau ingin untuk hidup dalam kekekalan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, di hari Sabat yang ketujuh, itu adalah hari perhentian. Sekarang ini kita melatihnya. Dan bagaimana cara kita berhubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana cara kita menguduskan hari Sabat, hari perhentian Tuhan. Maka itu akan menyatakan bahwa kesukaan kekal, perhentian kekal yang kita latih di bumi ini. Dan itu akan berlanjut sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan akhirnya sampai pada masa kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya dalam nama Yesus. Amin.